yang menyatakan bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Gue melihat ada satu tendensi, ada asumsi dasar yang mendasari pemikiran dia bahwa Kristen itu menyembah banyak Tuhan. Ya tentu aja ini salah. Kristen itu menyembah Allah yang Esa. Nah cuman masalahnya adalah definisi Esa dari Kristen dan Muslim itu berbeda. Jadi perkataan yang dikutip oleh Simolog Channel ini dari Markus pasal 12 ayat 29, Yesus mengajarkan Allah yang Esa itu sebenarnya diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah kalau berbicara dasarnya dari sini, maka kita berbicara tentang konteksnya dulu. Jadi Ulangan pasal 6 itu, kalau kita perhatikan konteksnya itu dimaksudkan supaya Tuhan memperingatkan orang Israel supaya mereka jangan ikut-ikutan bangsa di sekeliling mereka yang menyembah banyak ilah atau banyak dewa. Tetapi kalau kita lihat konteks internalnya, sebenarnya ayat ini terlalu pendek dan tidak bermaksud untuk menjelaskan siapakah Tuhan itu. Ayat ini hanya menyinggung sifat Allah yaitu Esa. Which is kalau kita perhatikan kata Esa, maka kita kembali kepada bahasa Ibraninya atau istilah Ibraninya Ehad. Kata Ehad di sini berarti Esa, tetapi bukan berarti satu secara numerik. Jadi di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang menggambarkan Esa atau satu. Yang pertama adalah Yahid. Yahid ini berarti satu, hanya satu. Sedangkan Ehad ini berarti bisa satu, tetapi memaknainya adalah satu kesatuan. Gue kasih contoh langsung deh. Misalnya di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 23, di situ dikatakan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka sana satu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Teman-teman perhatikan kata setan dan buah anggur di situ menggunakan kata ehad. Jadi ada sekumpulan buah anggur di dalam satu tandan buah anggur itu sendiri. Atau misalnya di dalam bagian lain, misalnya di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 17 di situ dikatakan begini. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan atau sebenarnya tongkat atau ranting ya terjemahannya. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Kata satu di sini menggunakan kata apa? Ehad. Jadi dari dua ayat ini saja kita bisa menemukan bahwa kata ehad itu tidak mempunyai makna satu secara numerik, tetapi mempunyai makna satu secara kesatuan. Adonai Echad. Kata Echad yang di framing menjadi satu kesatuan itu keliru. Echad itu padanannya sama kayak bahasa Inggris one dan artinya adalah satu. Nah kalau mau kesatuan itu bahasa Ibraninya akhdud ya. Jadi beda antara ehad dengan akhdud. Nah itu beda ya. Itu simpelnya. Jadi kalau kita bertanya dengan pakar guru bahasa Ibrani ya, itu bisa dicek banyak ya, les sekolah bahasa Ibrani ya, udah ada di Indonesia ya. Jadi untuk kata ehad sendiri artinya satu. Terus berat hati harus saya katakan, ketika ada STT yang mengajarkan dan masih tetap mengajarkan para anak didiknya bahwa kata ehad artinya adalah kesatuan atau himpunan. Sesungguhnya sekolah STT ini telah lebih tepat disebut sebagai STT, bukan lagi sekolah tinggi teologi, tapi sekolah tukang tipu. Dan saya dulu pernah menjadi salah satu korban penipuan dari hoax berita bohong ini. Ini benar-benar public deception ya, kebohongan publik yang turun-temurun diajarkan oleh sekolah-sekolah teologi, sehingga lulusan-lulusannya pun menjadi STH, bukan sarjana teologi, tapi sarjana tukang hoax, sarjana tukang hoax. Kata satu ehad, dua senayin, tiga shalosh, empat arba, lima kamisha, enam shisha, tujuh shifa, delapan smona, 9 tisa, dan seterusnya. Ya, jadi kata satu itu ehad, bukan kesatuan, bukan himpunan. Ini very clear dari segi tata bahasa yang benar secara Yahudi dan Ibrani. Nah, kalau Anda tanyanya kepada pakar bahasa Ibrani dari orang Ibrani sendiri, Anda ngomong bahwa ehad itu kesatuan atau himpunan, Pak, minta dijewer itu kalian. Sekali lagi, dengan segala hormat dan berat hati harus saya katakan, semua guru-guru, dosen-dosen sekolah tinggi teologi, khususnya yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Berjumpa kembali dengan channel kabar Islam. Jangan lupa dukung terus lewat channel kabar Islam, juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk sebuah terlebih. Semoga menjadi benteng akidah untuk kita dan saudara-saudara kita. Nah, baiklah sahabat ikhwanillah, dalam kesempatan kali ini
kita akan menanggapi ya sebuah video yang barusan telah kita lihat cuplikan. Di situ ada seorang pendeta Andre Tunggal yang dijawab oleh Prince Donald dan juga Bang Palen ya. Bang Palen ini sudah jadi mu'alaf, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini ada seorang pendeta Andre Tunggal ya, yang mana dia juga itu menjawab atau mereaksi apa yang disampaikan oleh Bang Mu'alaf Channel. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini ada permasalahan kata esa atau ehad, yang mana menurut si pendeta Andre Tunggal itu, ehad itu secara garis kerasnya itu adalah satu kesatuan. Itu yang disampaikan oleh seorang pendeta Andre Tunggal. Tetapi lain halnya berbeda dengan Prince Donald dan Bang Palen ya, yang kini sudah menjadi mu'alaf. Beliau Bang Valen yang menjadi mu'alaf ini sudah jelas mengerti apa kata makna ehad atau esa itu. Yang jelas Bang Valen dan Prince Donald itu, sebagaimana kita telah lihat cuplikannya itu, ya tidak sama pendapatnya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Andre Tunggal. Bagaimana dengan kita selaku orang muslim, seorang Islam yang telah mengetahui atau mengkaji ilmu tauhid? Di dalam ilmu tauhid kita sudah sering masyhur kita mendengarkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang maha ahad, maha tunggal, maha satu, maha esa. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini si pendeta Andre Tunggal ini membawa ayat Alkitabnya ya, yakni ya dia membacakan Ulangan pasal 6 ayat 4 ya, yang mana dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Padahal sudah terdapat ya, termaktub di dalam Al-Quran juga dinasah, dihimpun di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mewahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu, atau yang mereka anggap Yesus itu juga menyembah Allah. Malahan Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu menyerukan untuk menyembah Allah kepada kaumnya, kepada Bani Israelnya. Ada ke-8, ani'budullaha rabbi wa rabbakum wa'budullaha, maka beribadahlah, maka menyembahlah kalian semua Allah kepada Allah, wa rabbi, yakni Allah itu adalah Tuhanku, kata Nabi Isa, wa rabbakum, dan juga Tuhan kalian semua. Dan juga sahabat ikhwan fillah, dalam ayat yang lain Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sudah jelas, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, maka sembahlah dia, beribadahlah kepada dia. Hadza siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus, yakni pasrah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sahabat ikhwan fillah, si Andre Tunggal ini juga selain membacakan Ulangan ayat itu, dia juga membacakan Ulangan pasal 6 ayat 13-14. Engkau harus takut akan Tuhan, kepada dia haruslah engkau beribadah, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Nah, sahabat ikhwan fillah, juga ya ada kesamaan di dalam Al-Quranul Karim, wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, yang wajib setiap umat dimanapun berada itu mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataqa'uda madhmuman makhdula. Shadaqallahu maulana azim. Yang artinya, janganlah kamu adakan Tuhan atau menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas ya, bahwa setiap agama, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan ini ya, yang jadi permasalahan itu tentang esa atau ahad atau ehad, yang berbeda pemahaman dari seorang pendeta Andre Tunggal ini, yang mana secara sepintas atau ya secara ringkasnya si pendeta Andre Tunggal ini menyebutkan bahwa ehad atau ahad atau ya satu itu adalah satu kesatuan. Sedangkan menurut kita ilmu tauhid yang kita kaji ya, bahwa perkataan lafaz ahad itu ya timbul dari wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi akan 5 bagian secara tafsiri atau secara rincinya, yang mana awalnya wahdaniyah itu kan ada fizat, fisifat, dan fil af'al. Nah, dari ketiga itu terbagi menjadi 5, fizat 2, fisifat 2, fil af'al cuma 1. Yang di sini kita akan bahas fizat.
Ini wahdaniyat bizat salam kamutasil, wahdaniyat bizat salam kamunfasil. Satunya Allah, Allah satu bukan sebagian dari yang lain, dan satunya Allah bukan gabungan dari yang lain. Satunya Allah bukan kesatuan dari yang lain. Nah, sahabat ikhwan fillah, kami hanya mempertegas ya, dan untuk memagari atau membentengi saudara-saudara kami tentang pemahaman Esa atau Tunggal atau Ahad yang disebutkan oleh si pendeta Andre Tunggal ini. Jadi jelas secara agama Islam, menurut agama Islam sama dengan Prince Donald dan juga Bang Valen mualaf bahwa Esa atau Ahad itu bukan satu kesatuan. Dan akhirnya, ya itu terserah pendeta Andre Tunggal, itu punya keyakinan dan keimanan dia ya. Jadi kami tidak akan ikut campur, tapi kami hanya untuk meluruskan akidah umat Islam saja. Jangan sampai ikut-ikutan apa yang diyakini oleh pendeta Andre Tunggal ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan gabungan dari yang lain, bukan hasil menyatukan dari yang lainnya, dan juga bukan pula sebagian dari yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas dengan surah Al-Ikhlas ayat pertamanya, yakni qul huwallahu ahad, yakni katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Dan ayat yang lain Allah menerangkan atau menyatakan dalam firman dalam Al-Quran, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Andaikan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka bumi, langit seisinya tidak akan ada, tidak akan pernah ada. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu yang kita bisa tanggapi, yang kita bisa simak, yang kita bisa komentari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.